Hello everyone, welcome to my channel. In this video, I am going to talk about the do's and the don'ts in a presentation. Pada video kali ini akan dibahas mengenai hal-hal yang disarankan dan yang tidak disarankan dalam pelaksanaan sebuah presentasi. There are 3 parts in this video: the timing, the voice, and body language. Terdapat 3 bagian yang disertakan dalam video ini, yaitu saran-saran mengenai waktu, penggunaan suara, dan penggunaan bahasa tubuh. Let's get started from the very first part, the timing. As a presenter, you must start your presentation on time. It means that you don't need to wait for the latecomers. Anda perlu memastikan bahwa presentasi yang akan dilakukan tepat waktu. Hal ini berarti bahwa Anda tidak perlu menunggu audiens yang terlambat sepanjang Anda sudah sesuai dengan waktu yang ditentukan. You also need to plan how long you are going to spend on each point. You need to stick to your plan. Penting bagi seorang presenter untuk melakukan latihan presentasi, sehingga perencanaan waktu presentasi pun dapat dibuat. Sepatutnya, seorang presenter tidak menghabiskan terlalu banyak waktu hanya pada satu poin, melainkan membagi waktu secara proporsional untuk masing-masing poin. Remember that you do not labor a particular point, so don't spend too long on something. Saran berikutnya terkait dengan penggunaan waktu dalam presentasi adalah do not digress, or you talk about things that have nothing to do with the subject. Sebagai presenter, Anda pun harus memastikan bahwa pembicaraan Anda selama presentasi tidak melenceng dari materi. Terkadang masih dijumpai presenter yang menyampaikan hal yang secara substansial tidak memiliki relevansi dengan topik yang dibahas. And the very last advice about the timing in a presentation is you must finish your presentation on time. You start it on time and you finish it on time. Of course, it looks bad if you don't have time to finish all your points and you're not able to answer the questions either. Tentu saja, presenter harus dapat membagi waktu secara baik sehingga tidak terjadi kasus kehabisan waktu saat presentasi. Okay everyone, let's move on to the voice. In fact, some presenters do not aware about the voice matter. Beberapa presenter atau penyaji dapat dikatakan tidak menyadari penting dan pengaruh suara yang dihasilkan olehnya dalam presentasi. Berikut adalah beberapa hal terkait dengan suara yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan presentasi. You need to project your voice to the back of the room, but do not shout. Do not ask if people at the back can hear you. So, it is very recommended to check the volume or the loudness of your voice beforehand. Jadi, Anda harus pastikan bahwa suara Anda itu sampai ke belakang. Tapi tidak dengan berteriak juga. Selain itu juga sebaiknya tidak bertanya, "Can you hear me? Can everyone hear me?" No, that's not proper to ask. Terkait dengan penggunaan suara dalam presentasi, terkadang ruangan yang digunakan untuk melakukan presentasi membutuhkan alat khusus
supaya suara dapat tersalurkan dengan baik, yaitu dengan menggunakan mikrofon. If it is needed, of course, use microphone. But remember that you do not hold the microphone too close to your mouth. Anda tidak akan memegang mikrofon terlalu dekat dengan bibir. Karena idealnya mikrofon itu diletakkan di depan bibir, posisinya di depan bibir dengan jarak kurang lebih 15 cm. Jadi ada space antara bibir dengan mikrofon. Oke, selain itu, Anda harus lihat bagaimana Anda memegang mikrofon. Untuk orang yang tidak terbiasa memegang mikrofon, tentu saja akan merasa canggung. Tetapi memegang mikrofon harus dilatihkan. Memegang mikrofon yang ideal adalah memegang pada bagian leher, bukan pada bagian atas. Karena bagian atas dari mikrofon ini mengandung unit khusus yang memiliki sensitivitas tinggi, sehingga merugikan jika Anda memegang mikrofon pada bagian atas. Sekali lagi, Anda harus memastikan bahwa mikrofon yang dipegang ada bagian lehernya. Oke. Anda bisa lihat pada ilustrasi yang saya munculkan. Setidaknya inilah bagaimana Anda memperlakukan mikrofon. Tidak terlalu dekat dengan bibir dan tidak dipegang pada bagian atas mikrofon. Yang berikutnya terkait dengan penggunaan suara dalam presentasi adalah you have to make sure that you speak in a natural tone of voice. Don't speak in monotone. You need to vary the pitch level of your voice. Tentu saja, sangat membosankan mendengarkan seseorang berbicara dengan tone yang mono alias monoton. Seorang presenter harus dapat memainkan suaranya untuk gain audience attention. Well, okay everyone. Let's move to the last point to consider in a presentation. The body language. Terdapat beberapa saran yang patut diperhatikan dalam melakukan. Yang pertama dan paling utama adalah kontak mata. This kind of eye contact help your audience to engage with you, and it also helps you to concentrate better. You need to make sure that you look at each person in the audience for about a second before moving on to the next person. But just do not concentrate on just one or two people. It will easily distract your concentration. Jadi, lakukan kontak mata secara proporsional saja. Lihat secara sekilas pintas. Jika terlalu sulit untuk Anda menatap mata audiens, maka ada pula yang memberikan saran untuk menatap kening atau bagian atas dari kepala seseorang. Setidaknya hal ini sudah menunjukkan bahwa Anda mencoba untuk maintain an eye contact with your audience. Berikutnya, terkait dengan penggunaan body language dalam presentasi adalah you don't speak to the equipment or the screen or the book, the paper, and the like. What you are doing in your presentation is you are facing the audience at all times. Jadi hampir sepanjang waktu Anda akan selalu menatap audiens. Apakah tidak boleh melihat materi? Boleh tentu saja, tetapi waktunya sangat sedikit persentasenya. Remember, face the audience at all times. Berikutnya, see here, the presenter is smiling. Yes, smiling is important. Smiling is fine. At appropriate moments, of course. Don't smile too much. The next tips related to the body language in a presentation is gesture, especially the hand movement.
because your audience will get kind of signal from you whether your point is the emphasized one or not. Anda bisa gunakan gerakan tangan Anda untuk memberikan penekanan pada audiens mengenai poin yang sedang dibahas. Berikutnya adalah mengenai pergerakan badan Anda dalam penyampaian presentasi. Whether you have to stay more or less in one place. Tetapi yang perlu dicatat adalah Anda tidak akan bergerak terlalu banyak. Anda tidak lalu lalang, bergerak dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, dan seterusnya. Anda harus bisa menentukan tempo pergerakan badan Anda dalam pelaksanaan presentasi. Dan ini dia, mannerism. Apa yang disebut sebagai mannerism? Mannerism refers to ways of moving and also speaking which you do repeatedly without realizing. Mannerism adalah hal-hal yang dilakukan dalam bentuk pergerakan maupun ujaran yang itu dilakukannya secara berulang-ulang tetapi si pelakunya tidak sadar. Misalnya apa? Mannerism yang berupa movement, mannerism yang berupa pergerakan. Misalnya, seseorang memiliki kebiasaan mendorong kacamatanya ke belakang. Karena menggunakan kacamata, maka terus-terusan mendorong kacamata over and over again. Misalnya, membetulkan letak hijab, ditarik ke belakang lagi, tarik lagi, atau mungkin menyentuh kepala atau rambut. Ini juga termasuk dalam bentuk mannerism yang sifatnya movement. Menyentuh hidung berkali-kali, mannerism. Mannerism yang berupa ujaran. Seseorang ketika berbicara terus-menerus mengatakan what is it? Apa? Ini adalah bentuk dari mannerism dengan realisasi. Tentu saja seorang presenter harus dapat mengatasi permasalahan mannerism yang mungkin dimiliki. Well, okay everyone. So, it is important for you to prepare your presentation, to practice it beforehand. And the above do's and don'ts are also important to consider. I hope you do your presentation properly and I am waiting for your presentation. Thank you everyone for watching the video. See you.